Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati beliau Kiai Haji Ma'ruf Fauzin pada pagi hari ini akan memberikan kajiannya terkait dengan kitab Sahih Bukhari. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi TS Bapak Muhammad Masyuri beserta seluruh jajaran Takmir Masjid, jamaah sekalian, jamaah Masjid Manarul Ilmi yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, yakni kajian ba'da subuh dengan keadaan sehat walafiat. Salam serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah sekalian, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti kita, yakni kajian kitab Sahih Bukhari yang akan disampaikan langsung oleh beliau Kiai Haji Ma'ruf Fauzin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Ingkang sangat kula muliaken seluruh pimpinan Institut Teknologi 10 November Surabaya, para guru besar, para dosen, para ketua dan jajaran takmir Masjid Manarul Ilmi TS dan sedaya hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, karena niki hari ini hari ke-9 dari Muharram, sedikit kita mengulas beberapa hadis yang berkaitan dengan Muharram dan juga puasanya. Jadi bulan Muharram menika dalam hadis riwayat Imam Muslim menika muridnya Imam Bukhari. Hanya saja kriteria hadis Muslim belum tentu diterima oleh Imam Bukhari. Secara selektivitas lebih selektif Imam Bukhari. Tapi tinggi ten hadis Muslim Nabi Dawu Abdul Siyam ba'da Ramadan Syahrullah Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Terus di bulan Muharram menika bisa puasa di awal, di tengah, atau di pertengahan. Wa afdhalus shalah ba'dal fariidah shalatul lail. Salat yang paling utama setelah salat fardu 5 waktu adalah salat tahajud, salat di malam hari. Kemudian niki puasa Asyura. Terus di puasa Asyura menika benjing tanggal 19 hari Kamis. Niki kata Ibnu Abbas, ketika Rasulullah tiba di Madinah, maka orang-orang Madinah dari kalangan Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura. Setelah Nabi menanyakan kepada mereka, mereka menjawab, "Dzaka yaumun azharallahu li Musa ala Fir'aun." Sebab hari itu Allah memberi kemenangan kepada Musa dan Bani Israel dan mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kami orang-orang Yahudi berpuasa mengagungkan di hari tersebut. Kemudian Nabi bersabda, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk menghormati atau untuk melakukan puasa di hari Asyura dibanding kalian. Maka Nabi kemudian memerintahkan sahabat berpuasa di hari Asyura. Dalam satu riwayat, niki Nabi datang ke Madinah di tahun pertama Hijriah. Di tahun pertama Hijriah, karena belum ada puasa wajib, yang diperintah untuk puasa niku puasa Asyura.
baru pada tahun kedua niku ada perintah tentang puasa Ramadan, akhirnya puasa Asyura menjadi puasa sunnah. Sempat awalnya menjadi puasa wajib. Itu riwayat Bukhari nomor 3900. Hadis yang kita kaji masih hadis ke-630-an. Kemudian hari ini adalah hari Tasu'a atau hari ke-9. Niki tidak sempat dilakukan puasa oleh Nabi. Jadi menjelang akhir hayat, kemudian sahabat bertanya, Nabi, itu dulu kita yang berpuasa di hari Asyura, ternyata Asyura itu hari yang diagungkan oleh Yahudi. Nah, Nabi melakukan puasa Tasu'a niki agar tidak sama dengan Yahudi. Oh, kalau begitu tahun depan kita puasa tanggal 9. Tapi belum sampai pada tahun berikutnya Nabi sampun meninggal dunia. Kemudian niki tentang keutamaan puasa Asyura adalah ampunan dosa selama 1 tahun. Kemudian berikutnya niki yang perlu, dan niki sudah sering saya amalkan tiap tahun. Jadi di hari Asyura niku man wasa ala iyalihi fi yaumi Asyura, barang siapa yang melapangkan belanja, menambah pemberian uang kita untuk istri dan anak-anak kita di hari Asyura, wasallallahu alaihi sanada kullaha, maka Allah lapangkan rezeki baginya selama 1 tahun. Hadis ini memang pro kontra antara penilaian dhaif dan sahih. Tetapi menurut kalangan kita, misalnya Imam Al-Baihaqi, hadisnya niki sampun cukup dikategorikan hadis yang bisa diamalkan, bukan hadis dhaif. Kalaupun dhaif, niki sudah diamalkan oleh para sahabat. Misalnya sahabat Jabir, beliau katakan, jarrabna fawajadnahu kadzalik. Kami sudah mempraktikkan. Kami sudah di hari Asyura itu memberi uang lebih kepada anak istri, dan ternyata betul dalam 1 tahun rezeki kami dilapangkan, dimudahkan, dilancarkan. Nah, ranten niki mepet besok, maka hadis niki menjadi kabar gembira bagi istri kita. Jadi istri kita senang, tapi suaminya senep Pak, sebab mepet tinggal 1 hari. Kalau kemudian ada kelebihan harta malih, di Indonesia niki 10 Asyura dikenal dengan Hari Santunan Anak Yatim. Niku berdasarkan fatwa dari ulama Al-Azhar. Dalam fatwa menika dijelaskan yang dimaksud dengan ayal di dalam hadis niku wau yang melapangkan atau menambah nafkahnya, yang dimaksud niku adalah ayalullah, yakni para fuqara. Nah, maka kalau kali panjenengan yang besok sampun memiliki kelebihan harta untuk anak yatim, untuk fakir miskin, diparingi santunan, keranten belum diperbolehkan untuk kumpul-kumpul, kantun diantar ke panti asuhan atau diberi beasiswa, paket sekolah misalnya, dan lain sebagainya. Terus niku beberapa hal terkait dengan amaliyah kita di hari Asyura yang berdasarkan dalil hadis. Pancen wonten miturut Syekh Nawawi Al-Bantani, kata Syekh Nawawi Al-Bantani meniko, ada 12 amalan para ulama yang dilakukan di hari Asyura meniko. Ada kalanya malam harinya niku melakukan sholat tasbih, tetapi niki tidak secara khusus dalilnya, tetapi dalil secara umum. Sebab sholat tasbih boleh dilakukan kapan mawon. Ulama juga melakukan sedekah juga kapan mawon, tetapi para ulama kita ada yang mengamalkan di hari Asyura, kemudian ziarah kepada orang alim atau sowan, tetapi keranten belum diperbolehkan. Napa ini cekap misalnya ngaos atau terpundi, kemudian mengusap kepala anak yatim dan lain sebagainya. Cuma kata Syekh Nawawi, yang dijelaskan di dalam hadis hanya 2, yakni puasa seperti ini puasa Asyura dan melapangkan belanja. Yang lainnya tidak ada keterangan hadis secara khusus, tetapi dalil secara umum mawon. Kemudian
Ini ku pengantar karena bertepatan dengan hari Asyura esok. Kemudian kita melanjutkan kajian Sahih Bukhari kita. Niki sampun mencapai hadis yang ke-631. Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau meriwayatkan tentang jika makanan sudah dihidangkan sementara sholat dikumandangkan, maka adzan maksudnya, maka kemudian lebih dahulu di mana yang harus didahulukan, bukan harus nih, mana yang sebaiknya didahulukan. Di hadis ini kata Aisyah, idza al-asya, kalau sudah dihidangkan makanan, maka sudah waktunya sholat, maka dahulukan makan petang nggih, kinten-kinten makan malam niku nggih sekitar antara maghrib dan isya kalau di lingkungan kita. Kalau kemudian dihidangkan maka daharian baru kemudian makan. Nah, niki yang kemudian hari ini dikenal dengan istilah lebih baik lebih baik makan mikiri sholat daripada sholat mikiri makan. Nah, dari hadis ini pula makruh hukumnya kalau ada orang sholat di depannya ada makanan. Terus misalnya mau sholat di depan itu berjejer makanan. Bahkan Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram, hal itu termasuk mengganggu kekhusyukan sholat. Sampun sholati rotok boten khusyuk, kok enten daharan tambah belas nih, tambah boten khusyuk sama sekali. Terus ten mriki Rasulullah lebih menganjurkan untuk daharian, untuk makan dulu agar kemudian sholatnya tidak terganggu, kekhusyukannya juga tidak berkurang. Kemudian di dalam hadis lain redaksinya berbeda tetapi substansi maknanya sama. Idza quddimal 'asya fabda'u bih qabla an tusallu shalatal maghrib wa la ta'jalu. Kalau kemudian sudah dihidangkan, kepada kita makan malam dinner menika, maka makan terlebih dahulu sebelum sholat maghrib. Kecuali kalau bisa diatur misalnya dilakukan setelah maghrib daharnya, tetapi niki misalnya ke rumah teman atau noponam ini hampir sama dengan anjuran ketika berbuka puasa, niku kan kita diperintah untuk membatalkan sholat dulu, membatalkan puasanya dulu. Yakni dengan makan beberapa buah kalau di masjid, kalau di rumah daharian biasanya. Kalau di masjid mawon yang biasanya 3 kurma, kemudian air, ini pun seger, sholat sudah bisa dilakukan. Terus Nabi lebih memberi rasa manusiawi kepada kita. Nah, andaikan Nabi memerintahkan sholat terlebih dahulu, sementara kita tidak sama selevel dengan Nabi, tentu kita yang berat. Nah, ini sisi Rasulullah memahami karakter keadaan manusia selain beliau. Kemudian niki juga hampir sama hadisnya. Cuma niki diriwayatkan dari sebagian sahabat. Terus hampir sama nih, kalau sudah dihidangkan makanan maka dan bersamaan dengan waktu sholat maka dahulukan makannya. Niki sekali lagi meskipun hadisnya panjang secara makna hampir sama, sekali lagi Imam Bukhari menunjukkan tentang hadis niki beliau kaya akan sanad, beliau kaya akan referensi berita. Cara sakniki riwayat berita niku Imam Bukhari banyak. Terus niki menunjukkan kehebatan Imam Bukhari dari sisi sanad. Kemudian berikutnya, niki ada satu hadis yang ditemukan yang tidak sama dengan hadis wau di atas. Jadi ini
dari jalur sahabat yang lain. Kalau tadi kan yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah, karena Siti Aisyah yang lebih tahu tentang keseharian Nabi dalam rumah tangganya. Ini ada seorang sahabat bernama Amr bin Umayyah. Beliau pernah melihat Rasulullah dahar, Rasulullah makan daging paha onta. Jadi kalau Nabi berkurban menikah yang beliau ambil memang biasanya paha kambing kanan bagian depan. Niku yang didahar oleh beliau biasanya. Kemudian Nabi memotongnya, tiba-tiba ada azan iqamah, azan atau dikumandangkan azan sholat. Ya, niki Rasulullah meletakkan pisaunya, dagingnya juga, kemudian Rasulullah bergegas langsung sholat. Nah, dan hadis niki menunjukkan Rasulullah mendahulukan sholat. Tapi hadis Nabi menganjurkan untuk dahar dulu. Biasanya ketika ada dua hadis yang seolah kontradiksi, ini kan sepertinya kontradiksi. Niku biasanya para ulama kita ada yang menakwil. Menakwil niku maksudnya mungkin di sini Nabi dalam keadaan sampun dahar, sampun kenyang. Sehingga Nabi lebih mendahulukan sholat. Artinya nopo? Artinya pulau kali panjenengan boleh memilih. Kalau dalam keadaan lapar, dahar dulu. Sekira tidak mengganggu sholat. Tapi kalau kira-kira memang sudah cukup kenyang, cuma disuguhkan mboten mawon, milih sholat dulu, mboten masalah. Dan mriki ada satu redaksi hadis, Nabi setelah makan daging, lalu Nabi tidak berwudu. Niki nopo maksudnya? Niki masuk ranah khilafiyah. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mungkin yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya begini. Jadi menurut sebagian ulama, penyebab batalnya wudhu niku banyak. Kalau menyentuh perempuan niku hampir sepakat, karena ada dalil Qur'annya. Kemudian kencing, kentut niku sepakat membatalkan wudhu, tidur sepakat membatalkan wudhu. Lalu makan daging niki membatalkan wudhu. Di hadis riwayat Imam Muslim niki ada seseorang bertanya kepada Nabi, Nabi saya barusan dahar, saya barusan makan daging kambing. Apakah saya perlu berwudhu? Nabi jawab, insyita. Kalau kamu ingin silahkan kamu wudhu. Kalau tidak wudhu tidak apa-apa. Kemudian kalau saya habis makan daging onta, apakah saya berwudhu? Naam, iya kamu wudhu. Dari hadis niki ada sebagian ulama yang mengatakan kalau kemudian memakan daging niku salah satu faktor yang membatalkan wudhu. Apalagi tan mriki daging onta niku Nabi memerintahkan untuk berwudhu. Nah, ternyata niki khilafiyah, ini turut para ulama kita, khususnya kalangan mazhab Syafi'i, hadis niki sudah dihapus hukumnya. Hadis ini sudah dianulir oleh hadis niku oleh hadis Bukhari yang ternyata Nabi setelah makan daging Nabi tidak berwudu. Atau niki kalau coro nopo namanya, coro hukum fikihnya niku disebut dengan nasakh mansukh. Nasakh mansukh niku ada hukum baru yang menghapus hukum lama. Kalau di sistem negara kita namanya judicial review, jadi mengajukan ke MK untuk membatalkan hukum yang nopo namanya sudah ada, yang lebih dulu ada. Terus sekali lagi terkait dengan memakan daging, niki secara zahir hadis ada memang ulama yang berpendapat, tetapi ketika kemudian merujuk kepada hadis Bukhari niki hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa setelah Nabi memakan daging, Nabi baik tidak melakukan wudu, tetapi langsung
langsung sholat. Terus ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang lain bahwa dahar daging menika tidak membatalkan terhadap wudhunya. Kemudian berikutnya niki sikap Rasulullah di dalam rumah tangga beliau. Kata Sayyidah Aisyah, maka Nabi yasnau fi baiti. Aisyah, ini kata orang yang seorang tabi'in bernama Aswad, coro Surabayaan neng atau bunyai, yang dilakukan oleh Nabi nopo selama Nabi berada di rumah. Sayyidah Aisyah menjawab, kana yakun fi mihnati ahli. Nabi di rumah suka membantu istri-istrinya. Takni khidmat ahli, yakni yang membantu. Kalau sudah waktunya sholat, Nabi sholat. Bahkan dalam hadis Sayyidah Aisyah yang lain, Nabi juga kadang membantu menjahit, memasang benang, apakah berupa baju atau yang lain, Nabi membantu nih. Nah, niki yang kemudian kadang kita bagi para suami, hadis niki jarang sampai kepada kita, sehingga kalangan kita para suami niku di rumah pingin tenang-tenang. Urusan coba aku, urusan jero sampean, kata suami kepada istrinya. Tetapi sekali lagi, tetapi ternyata Nabi menunjukkan sikap manusiawi beliau niku sering membantu istri. Bahkan niki nuwun sewu, ada seorang ulama dari Mesir. Ada ulama dari Mesir ngajar ten UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ngajar ten meriko. Karena beliau di Indonesia 3 bulan, menetap 3 atau 4 bulan. Syekh niki dinikahkan dengan seorang janda dari Tangerang. Beliau dinikahkan 1-2 hari seminggu. Syekh niki terkejut, orang dari ulama dari Mesir. Kenapa? Kata beliau, semua dihandle oleh istri. Nyapu istri, kemudian cuci-cuci istri, masak. Kata beliau, ini kalau di Arab tidak ada perempuan seperti ini. Di Arab niku nuntut pembantu, nuntut ini, nuntut tuntutannya banyak. Nah, ternyata di kita wanita-wanita di Indonesia niki, Jawa ataupun bahkan kalau Bali lebih Bali niku sampai perempuannya yang bekerja. Nah, niku apa namanya ini? Kata beliau, belum saya temukan wanita yang kemudian tingkat kerelaannya dalam membantu suami seperti wanita-wanita Indonesia. Terus di samping menikah, perempuan menikah ketika melakukan nopo mawon setelah dilakukan penelitian, niku jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Contoh ngulek sambel. Ngulek sambel niku bahasa Indonesia ini nopo. Membuat sambal niku. Kalau laki-laki membuat sambal, niku rata-rata kasar niku hasil ulekannya. Tapi kalau perempuan niku halus niku. Apalagi kalau nyuci piring. Nyuci piring perempuan dengan laki-laki biasanya lebih bersih perempuan. Kenapa? Karena perempuan ketika mencuci piring niku kedua tangannya bergerak. Kalau laki-laki boten, satu tangan kanan mawon, yang tangan kiri pegang rokok. Makanya boten sepinten bersih niku. Sekali lagi niki hadis semacam meniko, semoga kemudian menjadikan kita para suami terhadap istri di rumah nopo resik-resik, nopo paling boten ngotori. Kalau kinten cukup semanten rupanya hadis-hadis pagi hari ini lebih banyak memberi kabar bahagia dan kabar baik kepada para istri maupun para wanita. Sekali lagi karena mungkin baru ada yang bergabung, kalau tegesaken besok dianjurkan untuk berpuasa di hari Asyura.
Kemudian besok juga para suami dianjurkan untuk menambah nafkah belanja. Niki hadisnya, barang siapa yang melapangkan belanja untuk keluarga, anak istrinya, maka dalam 1 tahun insya Allah Allah akan melapangkan rezeki baginya. Atas karena niki tasik suasana COVID dan perkiraan 1 tahun ke depan gitu yang semerap, maka supaya tahun depan kalau kali panjenengan juga rezekinya lancar, mugi-mugi besok bisa memberi nafkah lebih kepada anak istri dan juga anak yatim juga. Saking kula cekap semanten sampun setengah jam, kula kembalikan ke Mas Amri. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, monggo dari jamaah mungkin ada pertanyaan, silakan disampaikan, bisa melalui kolom chat ataupun langsung saja disampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan ilmu, monggo juga saya persilakan. Kok sami lemes nih, nama keranten sampun poso terus benjing kedapat terus nafkah. Saniki pun poso, Ustaz. Alhamdulillah. Saya. Badai tanglet yai. Oh, monggo. Oke, itu kan ada yang mempersoalkan puasa Tasu'a dan Asyura itu. Nah, itu loh. Katanya ini orang-orangnya Muawiyah ini yang menganjurkan itu, karena pada Asyura itu sebenarnya kalau bagi orang-orang yang Syiah itu kan hari berkabung karena wafatnya Sayyidina Husain. Karena ada yang saya pernah baca dan persoalan itu gimana duduk persoalannya itu sebenarnya. Oke, jadi mekaten. Pertama, kalau kemudian ada anggapan bahwa puasa Asyura itu tidak disunnahkan dan hanya digaungkan oleh kelompoknya Muawiyah, niki nggih boten tepat, sebab kejadian peristiwa yang dialami Sayyidina Husain niku jauh sebelum Nabi memerintahkan puasa Asyura. Terus puasa Asyura niku terlebih dulu ada. Memang kemudian di masa akhir Sayyidina Ali menika kemudian terjadi perebutan kekhalifahan. Jadi saat itu ketika Sayyidina Utsman terbunuh, lalu Muawiyah niki gubernur di masanya Sayyidina Utsman, gubernur di negeri Syam. Maka Muawiyah niki menuntut kepada Sayyidina Ali, coba bongkar siapa pembunuhnya Utsman bin Affan. Sayyidina Ali saat niku tidak terlalu ngereken, sebab Sayyidina Ali mementingkan yang lain. Akhirnya dari kelompok Muawiyah niki gelombang demonstrasi saat niki, gelombang demonstrasinya makin besar. Akhirnya terjadi perang yang disebut dengan perang Siffin niku yang ribuan sahabat meninggal. Kemudian setelah itu Sayyidina Ali kan meletakkan jabatan. Beliau tidak menjadi khalifah, akhirnya yang terpilih adalah yang mengangkat dirinya sendiri adalah Muawiyah. Lalu setelah Sayyidina Ali terbunuh, orang-orang niku mengangkat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan dijadikan penggantinya Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Hasan meletakkan jabatan. Saya letakkan jabatan kekhalifahan untuk kemaslahatan, saya berikan kepada Muawiyah. Sayyidina Hasan aman, boten enten masalah. Setelah Sayyidina Hasan meletakkan, orang-orang berpindah kepada Sayyidina Husain. Nah, Sayyidina Husain niki karena ada yang mengangkat beliau menjadi khalifah, beliau mempertahankan. Ketika mempertahankan, kelompoknya Muawiyah boten terima, maka dikejar Sayyidina Husain niki. Beliau dikejar kemana-mana sampai kemudian di suatu kampung bernama Karbala di Irak, Sayyidina Husain terjebak dan meriku, lalu kemudian oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah
niku padahal Sayyidina Husain tidak bersenjata. Beliau tidak memegang senjata. Kenapa Sayyidina Husain kok datang ke Irak? Sebab di Irak ada kelompok yang akan mengangkat beliau menjadi pemimpin. Sayyidina Husain mau berangkat, oleh sahabat di Madinah dihalangi. Wahai Husain, kamu jangan pergi ke Irak, jangan kamu pergi ke Baghdad. Enggak, di sana ada yang akan mengangkat kami. Nah, beliau perjalanan meriko, kemudian ternyata dikejar dan dicegat kalian kelompoknya Yazid bin Muawiyah. Keranten beliau tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, lalu dibantai di hari itu nih, dalam bahasa saat ini kemudian kepala beliau dipenggal, kemudian diarak nih, niku yang kemudian menjadikan saudara kita dari Syiah niku keranten Sayyidina Husain meniku adalah sebagai pelanjut penerus dari Sayyidina Ali, kemudian mendapati musibah ngoten niku menjadi ratapan setiap tahun. Panjenengan bisa melihat di YouTube nih, kulo biasanya kadang kulo ningali ten YouTube menika Karbala Asyura niku berbondong-bondong orang-orang Syiah datang ke Karbala, tempat kejadian Sayyidina Husain dibantai. Menurut versi sejarah yang dahulu niku memang hari kemanusiaan saat itu. Andaikan niku terjadi hari ini, semua orang akan mengecam niku, sebab beliau tidak bersenjata, tidak niat perang, dan seterusnya. Tetapi mungkin kalau kulo ningali dari situasi, saudara kita dari Syiah yang datang dari berbagai negara lalu datang ke Karbala, niku sepertinya memang tidak memungkinkan berpuasa karena mereka berjalan kaki puluhan kilometer sepertinya. Hampir sama ketika di Wukuf Arafah. Di Wukuf Arafah ini kan tidak boleh ada bis masuk, tapi ada ribuan orang dan beriku. Tapi kula boten salah apakah dari Syiah niku puasa nopo boten. Tetapi kalau sampai menganggap puasa Asyura niku hanya kelompoknya Muawiyah niku sekali lagi boten tepat, sebab puasa Asyura jauh sebelum peristiwa kejadian wafatnya, terbunuhnya Sayyidina Husain, dan sekali lagi dikarenakan ada analisa beberapa orang niku karena Sayyidina Husain menikah dengan menikah dengan perempuan Persia. Orang Persia itu yang hari ini mayoritas Iran menjadi aliran Syiah di dalam Islam. Cuma pada intinya boten leres sebab puasa Asyura jauh sebelum peristiwa Sayyidina Husain. Matur nuwun. Sami. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi, Yai, di kolom chat dari Mas Yakzan Elgia. Izin bertanya, Kiai, kulo ingin bertanya pandangan panjenengan mengenai Taliban pripun nggih. Ini terkait Taliban di Afghanistan mungkin. Oke, ada dua nggih. Ada Taliban di Afghanistan, ada Taliban di Surabaya. Kalau di Surabaya niku gini di spasi wow terus Taliban, Tali Pusar dan lain sebagainya. Pertama terkait dengan Taliban meniko sudah menyatakan diri tidak sama dengan ISIS, tidak sama dengan Al-Qaeda. Tetapi ada sejarah panjang dengan dulu terkait masalah kelompok Taliban yang tidak segera menyerahkan Usamah bin Laden ketika Amerika mencarinya. Sehingga kemudian Amerika memerangi Afghanistan dan niki muncul kemudian nih Taliban menik. Jadi menurut pengakuan Taliban itu mereka tetap Sunni, mazhab fikihnya Hanafi, mazhab akidahnya Maturidi. Maturidi dengan Asy'ari kan satu akidah. Kalau dari sisi niku, dari sisi akidah dengan kita memiliki kedekatan, memiliki kesamaan.
Tetapi ketika kemudian semacam mengkudeta atau mengambil alih kekuasaan meniko, yang kemudian kalau di ulama kita di Indonesia niki hampir tidak pernah menyetujui, karena bughot atau separatisme bagi para ulama dan kiai kita niku sangat dihindari. Dulu kan pernah ada beberapa kali menjatuhkan Pak Karno misalnya, niku para ulama dan para kiai kita tetap mempertahankan NKRI-nya. Nah, terus saya kurang tahu juga karena rupanya presidennya niku lari gitu, menyelamatkan diri ke Tajikistan sehingga kemudian diambil alih. Nah, kalau di Indonesia niki insya Allah dan kiainya insya Allah mempertahankan. Gitu. Termasuk dulu ketika Gus Dur diupayakan untuk dilengsirkan, itu para kiai kita lebih memilih faktor menyelamatkan, lebih menjaga keselamatan NKRI-nya, keselamatan negerinya. Jadi sekali lagi memang ini sejarah panjang Taliban ini, kemudian juga sudah berkali-kali bersilaturahim dengan ulama kita, tetapi juga ternyata masih berkepanjangan. Terus itu mawon yang kulo semerep tentang Taliban dan terkait dengan geopolitik internasional kulo boten menguasai karena boten nate kuliah tentang jurusan politik internasional. Cuma pada intinya secara agama akidahnya mereka Sunni sama seperti kita, cuma beda dalam pandangan politik kenegaraannya. Matur nuwun. Terima kasih Pak Kiai. Sami-sami. Untuk selanjutnya, monggo mungkin dari jamaah yang lain. Nggih, badhe tanglet Kiai. Monggo dokter. Nggih, tadi ada hadis yang menyatakan kalau makan sudah dihidangkan, terdengar adzan, dilanjutkan dulu makannya gitu nggih. Apakah itu boleh kita kiaskan bahwa kalau misalnya kita sedang rapat, maka lebih afdol menyelesaikan rapat itu dulu daripada kemudian meninggalkan rapat untuk sholat gitu. Atau nuwun. Nggih, leres. Terus secara fikih waktu sholat menika kan oleh Nabi diberi waktu jeda yang agak panjang. Zuhur misalnya niku ada kira-kira 3 jam. Kemudian asar nggih mekaten. Nah, ketika kemudian Nabi sampun memberi kelonggaran waktu di dalam sholat, lalu ada dua hal yang kontradiksi. Kontradiksi ini mekaten. Sholat niku kan wajib nggih. Cuma sholat dilakukan di awal waktu itu sunnah. Sholat tepat waktu itu sunnah. Tapi sholatnya wajib. Dilakukan setelah adzan niku sunnah. Lalu kemudian panjenengan rapat, yang rapat itu penting, bahkan wajib karena menyangkut banyak orang. Maka meniko dahulukan rapat untuk kemaslahatan banyak orang, baru kemudian nanti sholat berjamaah. Terus sakit nih. Nah, termasuk niki kan awalnya niku begini. Awalnya niku kan sholat niku kan wajib. Sholat maghrib itu wajib. Cuma dilakukan tepat 5:30 niku kan sunnah. Sementara kalau lapar niku kalau mau sholat kan tidak kuat. Maka dahulukan yang wajib. Wajib niku wajib kenyang maksudnya. Kalau kali panjenengan makan, boten makan kan biasanya boten kuat. Maka Nabi mendahulukan makannya dulu. Tentu sami, betul. Sami sekali lagi pada intinya ketika kemudian terjadi dua hal yang kepentingan maslahat lebih banyak, maka niku yang didahulukan misalnya rapat nih. Sebab kadang rapat meniko kalau di diskors lalu kemudian satu ke masjid, satu makan, akhirnya untuk kembali niku berat.
Terus sekali lagi boten masalah. Leres secara kias, secara analog bisa tiang Jawi niku gaduk bisa disamakan leres. Matur nuwun. Matur nuwun Yai, alhamdulillah. Sami-sami. Dan niku sampun nate napa namine sampun nate kula jelaskan sedikit berkaitan dengan masalah niku napa namine Nabi pernah mau melakukan sholat Isya, kemudian ternyata Nabi ada tamu dan rupanya Nabi belum bisa meninggalkan tamu, sehingga para sahabat menunggu keluarnya Nabi. Nah, niki yang kemudian kira-kira beberapa pekan yang lalu niku Nabi para sahabat menunggu Rasulullah mau sholat Isya sampai para sahabat meniko duduk tertidur, kepalanya sampai terkantuk-kantuk. Niki berarti Nabi tidak melakukan Isya langsung setelah adzan. Dalam riwayat yang lain ternyata Nabi wonten dayo. Nabi memiliki tamu, Nabi masih menghormati tamu niku, sahabat tetap menunggu. Setelah tamunya selesai baru kemudian Nabi sholat bersama dengan para sahabat, dan sahabat yang ketiduran niku wau langsung berdiri, tidak berwudu karena tidur posisi duduk, tidak terlentang atau tidak miring. Itu sekali lagi dalam kondisi tertentu boleh untuk mementingkan di luar sholat karena kepentingan yang tidak bisa dihindari seperti rapat dan lain sebagainya. Matur nuwun. Keranten sampun reti padang niki. Napa sampun cekap? Napa Pak Wahyudi enten tambahan? Sampun Ustaz, cukup. Alhamdulillah nggih, sampun mulai serak niki Mas senang poso-poso. Saking kula cekap semanten mugi wonten manfaate dan mugi Allah maringi rezeki, maringi keberkahan wonten sedaya aktivitas ilmu dan aktivitas perjuangan panjenengan sedaya, dan mugi-mugi dijauhkan dari wabah sedaya. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten nyuwun ageng pangapunten dhateng para guru besar, para profesor, para dosen. Monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Ustaz, alhamdulillah. Sami-sami. Alhamdulillah, setelah selesai kajian pada pagi hari ini, terima kasih kami sampaikan kepada beliau Kiai Haji Ma'ruf Fauziin yang telah memberikan kajiannya. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya sebagai MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Baik, kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Akhiri wahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah. Tutup Ri. Iya, Pak. Saya tutup ya. Oke.